Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Mula Warman, yang terhormat Bapak Dekan IFKIP Universitas Mula Warman, yang terhormat Bapak dan Ibu Pengelola PPG Universitas Mula Warman, yang terhormat Bapak dan Ibu dosen PPG Universitas Mula Warman, yang terhormat Bapak dan Ibu penguji ujian kinerja Universitas Mula Warman, serta Bapak dan Ibu teman-teman mahasiswa PPG dalam jabatan yang saya banggakan. Pertama-tama, tak lupa kita mengucapkan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dan selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Samsul Bahri, kelas 2 Angkatan 2 PPG dalam jabatan tahun 2020. Asal sekolah dari SD Negeri 001 Balikpapan Utara. Pada hari ini, tanggal 23 November 2020, saya akan melakukan video praktek pembelajaran untuk melengkapi tugas sebagai mahasiswa di ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2020. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua ya. Apa kabar anak-anak 51? Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu sehat bersama dengan keluarga besar di rumah. Sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak juga akan mengabsen kehadiran kalian ya di Google Form yang Bapak bagikan tadi di grup kelas 51. Oke. Agar pembelajaran pada hari ini berjalan lancar, tolong Anak Nadi untuk memimpin doa dulu nak untuk hari ini. Silakan. Untuk pelajaran hari ini kita mulai dari berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Analia atas pemimpin doanya. Oke. Ya, Pak. Agar pembelajaran hari ini kita semangat ya. Nah, mari kita sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional. Untuk hari ini kita sama-sama menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Hitungan ketiga nyanyi anak sama-sama ya. Di-on-kan semua mic-nya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah air, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah air Indonesia. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat anak-anak 51. Mana tepuk tangannya? Ya, alhamdulillah. Ya, sebentar Bapak akan mengirimkan atau men-share pembelajaran pada hari ini. Tapi saya ingin bertanya dulu kepada kalian, apakah di rumah kalian itu
kalian memelihara hewan peliharaan? Punya peliharaan. Oke, alhamdulillah. Ada yang punya, ada yang tidak. Oke. Tuka dikasih makan apa nah hewan peliharaannya yang punya? Ikan, Pak. Krik, Pak. Yang Apa? makanan itu kan. Oh ya, boleh nasi, boleh biji-bijian atau kacang-kacangan. Ya, sesuai dengan apa yang kita pelihara di rumah. Oke. Nah, saya akan men-share pembelajaran pada hari ini, nak ya. Jadi untuk pelajaran hari ini Naya ada 2 mupel ya. Nah, ada 2 mupel. Jadi untuk hari ini tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem, pembelajaran 1. Tapi sebelumnya masih ada yang ingat pembelajaran kemarin, Nak? So, silakan. Apa kemarin, Nak? Peredaran darah. Peredaran darah. Oke, peredaran darah dan isi pantun. Terima kasih. Jadi hari ini ada 2 mupel, Nak ya, bahasa Indonesia dan IPA. Nah, sebelum ke pembelajaran, Bapak ingin memberitahukan kalian tujuannya dulu ya. Pembelajaran kita pada hari ini ada 4 ya, Nak ya. Yang pertama, melalui teks bacaan di Zoom meeting tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya, siswa dapat menemukan pokok pikiran dalam bacaan dengan benar. Poin kedua, melalui teks bacaan di Zoom meeting, siswa membuat teks non-fiksi tema hewan dengan tepat. Yang ketiga, melalui YouTube di Zoom meeting tentang jenis-jenis hewan, siswa mampu menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya dengan tepat. Terakhir, melalui penjelasan dari guru, siswa mampu membuat tabel penggolongan hewan dengan baik dan benar. Masih semangat ya anak-anak 51? Masih. Jadi ini materinya ada 2 Nak ya. Pertama pokok pikiran, kedua penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ada yang tahu perbedaan 2 gambar ini Nak apa tadi? Ayo, sudah betul? Yang sebelah kiri kekeringan. Yang sebelah kiri gersang tandus. Yang sebelah kanan rindang. Banyak sekali hewan-hewan. Dari gambar ini sesuai dengan tema pada hari ini. Oke, ada percakapan dulu Nak sebelum kita membaca teks. Siap. Tolong yang Udin, Radika. Siapa yang Julia Jasmine Lani. Edo, Jilan. Silakan Nak. Baca Nak. Besar suaranya. Hai kawan-kawan. Aku punya sesuatu yang ingin kutunjukkan kepada kalian. Apakah itu, Udin? Kelihatannya sesuatu hal yang menarik. Tentu saja aku mempunyai sebuah buku pengetahuan menggambar. Bibiku mengirim untukku. Oke, lanjut. Julia Jasmine aja. Wow, itu benar-benar menarik. Apa isi bukumu itu, Udin? Radika. Buku ini tentang berbagai jenis ekosistem di dunia. Di dalam buku ini ada berbagai jenis hewan khas yang hidup di tiap
ekosistem. Lah, Apakah Julia. ekosistem itu, Udin? Dapatkah kamu menjelaskan untuk kami? Dilan. Menurut pendapatku, lebih baik kita baca saja buku ini bersama-sama. Selain membuat gambar-gambar, buku ini juga membuat penjelasan yang menarik tentang ekosistem. Oke, lanjut. Rehan, paragraf pertama. Baca, Rehan. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kanannya enggak Pak, ketutupan sama Oh iya. sama foto. Adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup sebuah lingkungan terdiri atas bagian ketutupan lagi, Pak. Ya, yang bisa aja dibaca. Biotik dan bagian tak hidup. Abiotik, bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Oke, sudah nak ya. Rasti, paragraf kedua. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Oke. Radika, paragraf ketiga. Bagian hidup dan tidak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan atas individu, populasi, dan komunitas. Terakhir. Sadam Fatir, dengar suara saya, Sadam? Dengar, Pak, dengar. Silakan. Individu. Atau Holly. Saya Pak, saya aja. Silakan Holly. Paragraf keberapa, Pak? Paragraf terakhir, nak. Baik. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon. Nah, tempat individu tinggal di sebuah habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contoh, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Sementara itu, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Oke, terima kasih anak 51 ya. Jadi dari pembahasan atau teks tentang ekosistem, nah slide selanjutnya adalah ide pokok atau gagasan utama adalah sebuah topik yang dibahas di dalam sebuah paragraf. Bapak ulangi, setelah kita membaca salah satu teks tentang ekosistem, kita bisa menentukan ide pokok yang artinya adalah gagasan utama sebuah topik yang akan dibahas dalam sebuah paragraf. Boleh juga untuk mencari atau menentukan ide pokok. Nah, di sini bisa memisahkan kalimat utama dari kalimat khusus. Boleh nomor 2 membaca dengan seksama, diperhatikan betul-betul teksnya. Dan ketiga, menyimpulkan sebuah paragraf. Untuk jenis paragraf ada 3 nak ya. Yang pertama paragraf deduktif,
paragraf induktif, dan terakhir adalah paragraf campuran. Kita lanjut ya, tentang teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks berdasarkan data-data dan hasil pengamatan, bukan hasil imajinasi sendiri. Ada yang tahu nak maksud dari imajinasi? Halo? Khayalan atau rekayasa. Jadi teks non-fiksi itu adalah hasil pengamatan real, betul-betul terjadi. Nah, termasuk yang teks yang kalian baca tadi di atas tentang ekosistem, sudah kalian baca, itu termasuk teks non-fiksi. Oke, setelah mengerti atau mengetahui pengertian dan cara menentukan ide pokok, ayo kerjakan kegiatan yang ada di LKPD. Sebentar, saya akan share ya. Share LKPD-nya nak ya. Di Google, di WA Group nak ya. Ya, Pak. Ya, bentar, sabar ya. Untuk aku. Ya, masih loading nak ya. Nah, saya sudah kirim LKPD ke grup 51 nak ya. Nah, setelah ini tolong dikerjakan ya. Lanjut ke media pembelajaran. Lanjut jenis-jenis hewannya, jenis-jenis makanan hewan. Siapa yang mau baca paragraf 1 nak? Saya. Silakan. Silakan. Silakan nak. Ya, jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi 2, yaitu makanan yang berupa tumbuh-tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Hewan yang memakan tumbuhan memilih bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan. Ada hewan yang hanya memakan daun tumbuhan, ada pula hewan yang memakan buah atau biji tumbuhan. Namun ada beberapa jenis hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan tersebut. Ya, sudah stop ya. Lanjut. Musyafa ada? Silakan nak Musyafa. Bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Seperti ulat, rusa, dan zebra merupakan beberapa contoh hewan yang memakan satu hewan menyukai batang tanaman padi dan jagung. Sedangkan hewan panda menyukai batang pohon bambu. Bagian tanaman buah juga disukai hewan. Belatung senang memakan bagian dalam buah dan ini seringkali merugikan para petani buah-buahan. Burung-burung menyukai bagian tumbuhan yang berupa biji-biji. Padi sering menjadi incaran burung pipit. Di kenari sangat disukai para tupai. Oke, terima kasih nak ya. Lanjut Nur Syafa Dewiyanti, paragraf terakhir nak Nur Syafa.
Beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. Hewan kecil ini menjadi mangsa bagi hewan yang lebih besar. Serangga menjadi makanan bagi hewan-hewan seperti katak atau cicak. Tikus menjadi makanan bagi kucing. Demikian juga dengan kelinci yang menjadi makanan bagi burung elang. Oke, terima kasih nak ya, 51. Selanjutnya dari bacaan di atas, Bapak, supaya kalian lebih memahami pembelajaran tentang jenis dan tentang hewan. Nah, saya akan putarkan video ya nak ya. Bentar. Tolong diperhatikan baik-baik nak ya videonya yang sesuai dengan tujuan pembelajarannya yang tadi nak ya. Belajar tentang hewan berdasarkan jenis makanannya. Apa saja? Mari kita lihat yang berikutnya. Jadi penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dibagi menjadi 3. Yang pertama herbivora, yang kedua adalah karnivora, dan yang ketiga adalah omnivora. Omnivora. Oke. Yang pertama adalah apa itu herbivora? Herbivora adalah jenis hewan yang memakan makanannya yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya yang berasal dari rumput dan daunan, kemudian yang berasal dari buah-buahan, kemudian yang berasal dari biji-bijian. Apa saja contoh hewan herbivora? Ada kambing, ya, ada sapi, juga ada kuda. Semua hewan tersebut adalah hewan yang memakan makanannya yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Berikutnya adalah karnivora. Adalah hewan yang memakan makanan yang berasal dari daging. Apa saja contoh hewan karnivora? Ada buaya, singa, hiu, harimau. Jadi hewan-hewan ini adalah hewan yang memakan makanannya yang berasal dari daging atau hewan lainnya. Kemudian yang ketiga adalah omnivora. Omnivora adalah jenis hewan yang memakan makanannya yang berasal dari tumbuhan dan daging, atau biasa disebut hewan pemakan segala. Apa saja contoh hewan omnivora? Ada ayam, dan ada bebek, ada beruang, dan juga ada tikus. Jadi contoh hewan omnivora ini adalah hewan yang memakan makanan yang berasal dari daging dan tumbuh-tumbuhan. Oke, biar lebih ingat, ini adalah ringkasan materinya. Jadi hewan herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan, herbivora pemakan daging, dan omnivora adalah pemakan tumbuhan dan daging. Contohnya, kalau herbivora adalah kambing, gajah, kuda, dan sapi. Omnivora contohnya adalah buaya, singa, ikan hiu, dan elang. Kalau omnivora contohnya adalah ayam, bebek, dan tikus. Oke, terima kasih. Saya Ferdi Putra dari Prodi S2 Teknik Pembelajaran Universitas Negeri Yogyakarta. Oke, masih semangat ya anak-anak 51? Oke, terima kasih. Nah, setelah kita menonton di YouTube yang barusan tadi kita selesai,
Kita sudah bisa membedakan jenis makanan menjadi 3 ya nak ya hewannya. Yang pertama apa tadi nak? Omnivora. Omnivora. Apa nak? Omnivora apa nak? Omnivora itu Pemakan segala. Oke, alhamdulillah. Contohnya apa nak? Contohnya seperti ayam bebek. Oke. Selanjutnya herbivora. Apa nak herbivora? Hewan pemakan daging. Contohnya apa tadi? Buaya, ikan hiu, dan burung elang. Terakhir nak, herbivora. Apa nak? Hewan yang memakan tumbuhan saja. Contohnya kambing, gajah, sapi, dan kuda. Oke, terima kasih anak-anak 51 ya. Iya, Pak. Nah, setelah Bapak tadi sudah kirimkan link untuk tugas LKPD. Selanjutnya untuk hari ini Bapak akan juga mengirimkan link tugas untuk evaluasi nak ya. Ya, melalui grup kelas 51. Sebentar, saya kirimkan nak ya. Evaluasi untuk hari ini tema 5 subtema 1 pembelajaran 1. Sudah Bapak kirim ya? Pak. Belum masuk. Ya, Pak. Masih loading nak ya? Pak. Dah. Sudah masuk? Belum. Nah, masuk, Pak. Oke. Udah, Pak. Udah, Pak. Ya, terima kasih anak-anak 51. Jadi nanti LKPD-nya baik termasuk evaluasinya tolong dikerjakan nak ya. Oke, mana tangannya dulu 51? Mana tangannya? Mana semangatnya? Ayo. Maaf, Pak. Tadi keluar masuk, Pak. Oke, enggak apa-apa. Oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ada 2 mupel nak ya, ada 2 mupel. Yang pertama apa nak? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tentang apa nak? IPA. Tentang apa nak? Bahasa Indonesia tentang Hewan. Bahasa Indonesia tentang apa nak? Hidup. Tentang ide pokok. Alhamdulillah. Tentang teks non-fiksi. Kalau IPA apa nak? Apa IPA? Hewan. Dan juga jenis makanannya. Ada 3 tadi nak. Apa tadi? 1 omnivora dan karnivora.
Semuanya yang kita pelajari hari ini itu ada semua di Google Form melalui baik LKPD maupun evaluasi pembelajaran untuk hari ini. Tema 5, subtema 1, pembelajaran ke-1. Oke, sebelum kita mengakhiri, silakan dulu nak yang memimpin doa pada pembelajaran hari ini untuk menutup doa. Danendra, silakan Danendra, doanya nak. Ya, teman-teman sebelum mengakhiri pembelajaran pada teman-teman, marilah kita bersama-sama berdoa dan berdoa mulai. Ada yang salahin dulu. Doa selesai. Oke, terima kasih 51 ya. Bapak dan Ibu wali murid 51, terima kasih atas kesempatannya untuk hari ini ya nak ya. Nah, atas waktu dan kesempatannya. Sehat ya anak-anak 51 ya. Biarpun masih dalam pembelajaran daring, masih belajar di rumah, tidak mematahkan semangat kita untuk tetap menerima pelajaran dari Bapak Ibu guru dari sekolah. Oke? Tetap semangat anak-anak 51. Saya akhiri nak ya. Saya akhiri cukup sekian. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.